Hari ini ketemu lagi sama Ibu Noni. Kita akan belajar bab 2 tentang klasifikasi makhluk hidup part 1. Ciri-ciri makhluk hidup. Pernahkah kalian memperhatikan benda di sekitarmu? Batu, tanah, air, manusia, hewan, dan tumbuhan? Pada umumnya, benda di sekitar kita terdiri dari dua jenis. Yang pertama, benda hidup atau makhluk hidup, contohnya manusia, hewan, tumbuhan. Yang kedua, benda tak hidup atau benda mati, contohnya batu, tanah, meja. Perbedaan keduanya, meja bernafas tidak, memerlukan makan tidak, bergerak tidak, berkembang biak tidak, tumbuh tidak, sedangkan tumbuhan bernafas iya, memerlukan makan minum iya, bergerak iya, berkembang biak iya, tumbuh dan bertambah besar iya. Sekarang temukan perbedaannya lagi. Apakah mobil bernafas? Tidak. Memerlukan makan? Tidak. Bergerak? Iya jika dikasih bahan bakar. Berkembang biak? Tidak. Tumbuh? Tidak. Sedangkan manusia bernafas? Iya. Perlu makan? Iya. Bergerak? Iya. Berkembang biak? Iya. Tumbuh? Iya. Benda tak hidup atau benda mati seperti batu, tanah, air, kayu memiliki ciri-ciri. Yang pertama, tidak bernafas, kedua, tidak memerlukan makan dan minum, ketiga, tidak berkembang biak, keempat, tidak peka terhadap rangsangan. Makhluk hidup seperti manusia, tumbuhan, dan hewan memiliki ciri-ciri. Pertama, bernafas, kedua, memerlukan makan dan minum, ketiga, bergerak, keempat, berkembang biak, kelima, tumbuh, keenam, peka terhadap rangsang, ketujuh, mengeluarkan zat sisa, kedelapan, mampu beradaptasi. Ciri-ciri makhluk hidup yang pertama ialah bernafas. Setiap kita bernafas, kita menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Manusia menggunakan paru-paru untuk bernafas, cacing menggunakan kulit, belalang menggunakan trakea, ikan menggunakan insang, sedangkan tumbuhan menggunakan stomata. 2. Memerlukan makan dan minum. Jika tidak makan dan minum, makhluk hidup tidak dapat bertahan hidup. Baik manusia, hewan, tumbuhan memerlukan makanan untuk sumber energi agar dapat bertahan hidup. Manusia perlu air untuk minum, masak, dan mandi, sedangkan hewan untuk minum, tumbuhan itu agar tidak layu. 3. Bergerak. Makhluk hidup bergerak untuk mencari makanan dan menghindari musuhnya. Coba perhatikan gambar anak yang sedang lari. Tubuhmu dapat melakukan aktivitas karena memiliki sistem gerak. Sistem gerak terdiri atas sendi, tulang, dan otot. 4. Tumbuh dan berkembang. Makhluk hidup mengalami pertumbuhan dari individu muda menjadi individu dewasa. Dengan kata lain, tumbuh artinya bertambah ukuran tinggi dan beratnya. Sedangkan berkembang yaitu kematangan fungsi sistem organ. Coba perhatikan gambar di samping. Berkembang biak atau bereproduksi. Tujuannya untuk melestarikan jenisnya agar tidak punah. Ada dua cara untuk berkembang biak. Yang pertama bertelur seperti ayam, cicak, burung. Yang kedua beranak atau melahirkan seperti sapi, kucing, anjing. 6. Peka terhadap rangsangan atau iritabilitas. Jika kita melihat sinar matahari atau sinar yang menyilaukan lainnya, dengan cepat kita akan menutup mata. Begitu juga pada binatang kaki seribu, dia akan menggulung jika disentuh. Dan pada tumbuhan putri malu juga akan mengatup daunnya jika disentuh. 7. Pengeluaran zat sisa atau ekresi. Dari hasil penyerapan makanan, terbentuklah zat sisa yang merupakan zat yang tidak terserap oleh tubuh. Zat sisa pada manusia berupa tinja, urin, dan keringat. Zat sisa pada hewan dapat berupa tinja, urin, dan keringat. 6. Mampu beradaptasi atau menyesuaikan diri. Kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungan disebut dengan adaptasi. Manusia saat musim dingin menggunakan jaket, saat musim panas menggunakan baju yang tipis. Begitu juga dengan hewan bebek dan tanaman teratai. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran tentang ciri-ciri makhluk hidup. Salam IPA.